Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Alfian dengan NIM 120380028. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Desain. Seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian Anda. Pada pilihan tersebut, saya memilih untuk ilustrasi, dan Anda dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Anda memiliki satu orang tenaga terampil dan dua tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap bekerja untuk Anda tanpa dibayar di 1 bulan pertama. Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5 kali 10 meter. Kemudian soalnya yaitu, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Jelaskan dalam uraian setiap bulannya. Pada bulan pertama, saya akan melakukan mengembangkan sumber daya manusia. Dengan 3 karyawan, 1 terampil, dan 2 karyawan magang, sangat diperlukannya pengembangan sumber daya manusia berupa pelatihan skill mereka. Sebelum saya beri pelatihan, saya akan menanamkan terlebih dahulu visi, misi, dan tujuan perusahaan, sehingga mereka bisa tahu kemana akan langkah ke depannya. Karyawan yang terampil atau saya anggap sudah pro, akan saya beri pelatihan berupa teknik marketing, teknik SEO, teknik sosial media, dan tambahan teknik animasi. Untuk 2 karyawan magang, saya beri pelatihan intensif berupa pelatihan dasar animasi hingga pelatihan advance animasi. Setelah dianggap mampu menghandle project, saya lanjut ke pelatihan marketing dan cara menarik klien. Pelatihan ini dapat berupa kelas online dan dapat saya sendiri yang melatihnya, di mana sebelumnya saya pernah belajar dari hal-hal tadi. Kemudian yang kedua yaitu riset pasar. Riset pasar saya akan lakukan bersama dengan 1 karyawan yang terampil yang saya anggap mampu membantu saya dalam menentukan di mana pasar yang akan dikejar. Untuk pasar sendiri, saya mengincar pasar internasional dan nasional, sehingga teknik marketing yang saya lakukan nanti akan lebih luas dan intensif. Kemudian yang ketiga yaitu renovasi kantor. Kantor yang nyaman akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Renovasi di awal akan dilakukan secara kecil-kecilan dengan budget minimal 1 juta rupiah. Selanjutnya saya akan membuat toko di marketplace. Saya akan membuat toko di berbagai marketplace seperti Fiverr, Upwork, dan Shopee. Hal itu dikarenakan saya ingin menarik pelanggan dari internasional dan nasional. Langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemasaran tingkat rendah. Saya akan mulai mengenalkan produk dari bisnis saya ke sosial media dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter. Untuk mendorong kepercayaan konsumen, mungkin saya akan membeli follower dengan maksimal harga 200.000. Hal ini juga akan dibarengi dengan pemeliharaan page sosial media yang baik dan update setiap harinya dengan artikel-artikel yang menarik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu brand activation. Sebelum saya memasuki bulan pertama di bisnis ini, saya telah menemukan ide brand yang tepat, seperti nama, logo, slogan, dan brand identity lainnya. Di bulan pertama, saya mulai mengenalkan brand ini ke masyarakat umum dengan pelan-pelan. Di bulan pertama, saya memiliki target penghasilan perusahaan di antara 3 sampai 5 juta rupiah. Kemudian lanjut ke bulan kedua. Pada bulan kedua, saya akan meningkatkan intensitas pemasaran untuk menarik pelanggan yang lebih luas lagi. Dengan suksesnya pengembangan sumber daya manusia di awal, sekarang saya telah memiliki 3 tenaga yang bisa dibilang mumpuni, sehingga saya berani untuk mengambil proyek lebih banyak. Yang pertama yaitu saya akan meningkatkan pemasaran, penambahan intensitas iklan di media sosial dan marketplace, memperluas jangkauan dalam menarik klien, dan menciptakan strategi dalam meningkatkan penjualan. Kemudian lanjut yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pada setiap bulan saya akan terus mengembangkan sumber daya manusia saya. Untuk 1 tenaga yang sudah terampil tadi, saya lanjutkan lagi pelatihan mengenai marketing dan skill-skill animasi. Untuk 2 lainnya, saya akan tetap memberi pelatihan animasi sampai mereka benar-benar bisa
dan mampu menghandle proyek-proyek yang sulit. Langkah selanjutnya yaitu penambahan produk dan kuota produk. Yang tadinya 1 bulan hanya bisa menampung misalnya 10 proyek, di bulan kedua ini akan saya naikkan di angka mungkin sekitar 15 sampai 20 proyek besar. Untuk proyek kecil mungkin masih bisa ditambah, membuat proyek dan katalog baru di marketplace yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Kemudian selanjutnya itu brand activation lanjutan. Mulai melakukan kerjasama kecil-kecilan, mulai dari menjadi sponsorship kegiatan, hingga melakukan kerjasama proyek dengan perusahaan lain. Estimasi pendapatan saya di bulan kedua ini yaitu antara 5 sampai 8 juta. Kemudian lanjut ke bulan ketiga. Di bulan ketiga ini saya akan memfokuskan pada beberapa hal, yaitu yang pertama peningkatan pemasaran. Kami tak henti-hentinya meningkatkan intensitas pemasaran setiap bulannya, demi dapat menarik berbagai customer internasional dan nasional. Kemudian selanjutnya itu langkah kedua, peningkatan kualitas produk. Melakukan evaluasi produk dan mengetahui kelemahan dan kelebihan produk. Mencari tahu apa yang membuat produk kurang diminati dan mengetahui kenapa produk diminati. Langkah selanjutnya yaitu peningkatan sumber daya manusia. Pelatihan terus dilakukan untuk menciptakan kepercayaan dan kesetiaan tenaga kepada perusahaan. Meskipun intensitasnya tidak sebesar di bulan pertama, pelatihan sumber daya manusia terus dilakukan demi menciptakan tenaga yang baik dan setia kepada perusahaan. Yang keempat yaitu mengadakan festival atau kegiatan untuk menaikkan nama brand. Festival seperti webinar dan lomba dapat dijadikan sebagai media memperkenalkan perusahaan ke dunia luas. Di bulan ketiga ini saya akan memiliki target penghasilan di kisaran 10 juta rupiah. Kemudian lanjut soal yang kedua, yaitu pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal dan ruangan yang Anda miliki. Membagi tugas kepada karyawan, memberikan pelatihan pada jadwal tertentu untuk meningkatkan skill mereka agar berguna bagi perusahaan. Karena saya membangun perusahaan ini, maka saya akan membeli digital seperti komputer, pentab, dan alat-alat lain yang dibutuhkan dalam membuat desain tersebut. Lalu, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Dengan mengajak mereka untuk pelatihan dan mungkin bisnis lapangan atau sampingan yang kiranya tidak memberatkan, yang juga berguna untuk meningkatkan skill mereka, namun kita juga perlu yang namanya refreshing, agar otak kita lebih fresh dan juga mempererat hubungan sesama tim, sehingga mereka juga akan nyaman dengan kita dan juga nyaman bekerja dengan kita. Lalu, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Sebenarnya itu dapat dilihat dari skill, loyalitas, dan kegigihan mereka. Mungkin saja mereka memiliki skill yang sangat bagus, tapi mereka kurang tekun atau juga kurang loyal. Itu akan jadi kekurangan bagi mereka, atau mungkin kebalikannya. Mereka bersifat loyal namun memiliki skill yang kurang bagus. Itu akan jadi kesulitan bagi mereka dan juga bagi perusahaan. Namun, jika mereka tekun dalam meningkatkan skill dalam pelatihan, itu akan menjadi nilai plus buat mereka. Atau mungkin mereka punya kelebihan lain, seperti misalnya pandai membuat ide, pandai menyelesaikan persoalan, dan sebagainya. Itu juga akan menjadi pertimbangan buat kami, atau juga mempertahankannya. Apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Saya akan mempromosikannya lewat sosial media, teman-teman, saudara, dan mengikuti event-event yang ada, seperti pameran dan sebagainya, untuk mengenalkan produk dan perusahaan yang telah kami buat. Di sisi lain, kami juga sudah memiliki channel yang siap membantu mempromosikan jika nasib kami belum tentu bagus dan tujuan tersebut mungkin akan bisa tercapai. Lalu, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Yang pertama yaitu saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu membebani karyawan. Diusahakan setiap karyawan menanggung beban tugas yang sama,
sehingga tidak ada yang lebih banyak menanggung bebannya sendirian. Lalu memberikan upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Selain itu, saya akan menjalin komunikasi yang baik, karena jika ingin pekerjaan berjalan dengan baik, kita harus mulai dari komunikasi dan hubungan yang baik. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Tentu saja harus tegas, namun sesuai takarannya. Kita harus tegas, namun harus bisa memberikan arahan yang baik agar tidak menimbulkan rasa benci atau sakit hati saat memberikan masukan kepada karyawan kita yang lalai. Namun, saat di luar pekerjaan, saya akan menjadi diri saya sendiri yang friendly pada siapapun. Karena kita juga harus bisa mengerti di mana waktu serius dan waktu untuk bermain-main. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Memberikan contoh yang baik agar mereka memiliki inisiatif dan juga dapat meniru. Kita juga harus sering menanyakan ke mereka jika ada kendala yang tidak bisa dilakukan sendiri, harus berinisiatif, sering bertanya, karena di situ juga saya siap membantu sesuai dengan apa yang saya tahu. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada mereka? Ya, dengan refreshing bareng seperti jalan-jalan, makan bersama, outbound, dan sebagainya pada saat libur dan juga tidak ada kerjaan yang harus diselesaikan. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan fatal yang merugikan perusahaan? Namun di satu sisi, yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Tentu saja harus mengevaluasi apakah kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki atau tidak. Namun, jika ia sering melakukan kesalahan sampai berulang kali, tentu saja itu dapat sangat fatal dan akan menjadi pertimbangan apakah karyawan tersebut masih layak dipertahankan atau tidak, yang tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Ya, ini tentu saja akan berbicara empat mata dengannya dan juga mengevaluasi. Mungkin saya akan memasukkannya ke tim yang membutuhkan, merasa nyaman sehingga akan mengurangi atau menghilangkan karakter buruknya pada orang lain saat bekerja. Apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment sumber daya manusia? Jika ia jelaskan, jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Menurut saya tidak, karena itu juga akan menjadi kesulitan bagi perusahaan jika mengeluarkan orang baru, seperti memulai dari nol lagi. Misalnya seperti kita harus menilai lagi orang baru itu layak atau tidak. Terus apakah bisa beradaptasi dengan perusahaan dan apakah skill dia cocok itu menempati posisi yang kosong di perusahaan saya. Saya lebih suka mempertahankan karyawan lama karena merekalah yang lebih paham tentang manajemen perusahaan, sudah memiliki chemistry dalam kerja tim, dan sudah tanggap akan pekerjaan yang mereka pegang.